Terjadi debat panas Anies Baswedan versus Luhut Binsar Panjaitan soal reklamasi. Itu kan mulai dari zaman Pak Harto, terus zamannya SBY, sampai zaman SBY. Ya, terus kemudian Pak Jokowi jadi gubernur, dieksekusi. Yang salah di mana? Lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya, lantas kamu orang udah investasi, lantas kau batalin karena bilang isu yang nggak jelas, negara apa ini nanti? Anak-anak muda seperti kamu nanti menyontoh apa dari generasi saya? Enggak. Jadi saya bilang, saya challenge itu orang, ya. Sekali lagi saya challenge. Datang duduk sini, nggak usah marah-marah. Datamu bawa, kita duduk. Nah, saya kan nggak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya. Nggak akan lah. Gila itu orang yang pikirannya gitu. Kami lihat semua aturan, ada studinya dilakukan zamannya Pak Harto, di zaman SBY, dilakukan sekarang. Jadi salah di mana? Nah, kesan yang kita tangkap gubernur agak resisten dengan ya, kalau dia resisten dia lihat aja, silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan, tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya kejar siapapun dia. Kalau mau duduk lihat baik-baik, jangan aneh-aneh, ya. Siapapun dia. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Ya. Secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sih. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Justru karena kita menggunakan aturan itulah maka kita menertibkan. Seperti apa? Ya, yang tadi dirujuk keputusan era Pak Harto. Namanya Kepres nomor 52 tahun 95. Jelas sekali, pasal 4 ini dikatakan di situ bahwa wewenang tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan gubernur. Jelas tuh dikatakan. Lalu, ini menarik nih. Kemudian gubernur harus membentuk untuk melaksanakan reklamasi itu. Ini pasal 8. Untuk menyelenggarakan reklamasi Pantura, gubernur membuat sebuah badan pelaksana. Oke? Itu kata Kepres. Kemudian sesudah ada Kepres ini tahun 95, Pemprov DKI membuat Perda, Perda nomor 8 tahun 95. Dan Perda itu mengatakan, di pasal 33, penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh badan pelaksana. Nah, sekarang yang terjadi, jangan sampai ada sebuah pihak membangun sesuatu. Saya ini bangun rumah di situ. Sudah saya bangun rumah atau bangun gedung tinggi besar tanpa mengikuti aturan. Kemudian saya bilang, tolong beri ini izin. Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, saya sudah investasi, maka beri saya izin. Tidak bisa. Kalau Anda melanggar. Mas Dan Anies, ini pelanggaran. Mas Anies, apakah ini artinya kalau pemerintah pusat mengatakan bisa jalan terus, Anda akan mengambil jalan yang berbeda, ini tidak bisa jalan terus, jadi begini. akan head to head kah Pemprov DKI dengan pemerintah pusat? Kita pakai aturan saja. Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Yaitu kenapa? Satu, di bawahnya itu banyak kabel-kabel yang terkait dengan listrik, terkait dengan power station milik PLN. Yang kedua, mengganggu lalu lintas kapal-kapal nelayan. Sebelum ada pulau itu, kapal nelayan dengan mudah mendarat, parkir di Muara Angke. Tapi begitu pulau ini dibikin, dia tutup sampai daratan, sehingga kapal-kapal mengganggu arus lalu lintas kapal, mesti muter dulu nih kapal-kapal nelayan, ngabisin solar, baru bisa parkir. Dan yang ketiga, tata cara pembangunannya secara teknis itu betul-betul sembarangan, ya, merusak lingkungan, mematikan biota dan sebagainya. Moratorium reklamasi dicabut. Begini respon Anies Baswedan. Dilansir dari liputan6.com Jakarta, moratorium pembangunan mega proyek reklamasi Teluk Jakarta telah resmi dicabut oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan. Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan masih enggan berkomentar soal pencabutan itu. Dalam program janji kampanyenya, Anies Sandi diketahui menolak keras
reklamasi Teluk Jakarta. Nanti dah, soal itu semua sudah saya bertugas. Sekarang saya masih warga negara biasa, kata Anies di gedung DPRD DKI. Saat ditanya apakah dirinya masih komitmen dengan janji kampanye, Anies menjawab bahwa tak ada yang berubah dengan program yang dijanjikannya selama kampanye. Loh, kok ditanya? Anda lihat program kita, ada yang berubah di program? Ujar Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan dia baru akan berkomentar soal reklamasi usai dilantik pada 16 Oktober mendatang. Pokoknya saya nanti jawab reklamasi sudah 16 Oktober. Sekarang saya nggak dulu, uwis lo, kompor. Nanti aja nanti, enggak, saya nggak komentar reklamasi, no comment. Tandas Anies Baswedan. Pemerintah memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan. Pasalnya semua masalah telah diselesaikan dan pengembang telah memperbaiki persyaratan administrasi yang dikenakan sanksi. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta. Menteri LHK telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D, dan Pulau G karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan. Atas dasar itulah saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman nomor S78/02/Menko/Maritim/10/2017 pada hari Kamis, ujar Luhut. Dengan surat tersebut, maka surat keputusan Menko Maritim pada 2016 yang menghentikan sementara pembangunan reklamasi dicabut. Itu kan mulai dari zaman Pak Harto, terus zamannya SBY. Sampai zaman SBY. Ya, terus kemudian Pak Jokowi jadi gubernur, dieksekusi. Yang salah di mana? Lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya, lantas kamu orang udah investasi, lantas kau batalin karena bilang isu yang nggak jelas, negara apa ini nanti? Anak-anak muda seperti kamu nanti menyontoh apa dari generasi saya? Enggak. Jadi saya bilang, saya challenge itu orang, ya. Sekali lagi saya challenge. Datang duduk sini, nggak usah marah-marah. Datamu bawa, kita duduk. Dan saya kan nggak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya. Nggak akan lah. Gila itu orang yang pikirannya gitu. Kami lihat semua aturan, ada studinya dilakukan zamannya Pak Harto, zaman SBY, dilakukan sekarang. Jadi salah di mana? Nah, kesan yang kita tangkap gubernur agak resisten dengan ya, kalau dia resisten dia lihat aja. Silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan, tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya kejar siapapun dia. Kalau mau duduk lihat baik-baik. Jangan aneh-aneh ya. Siapapun dia itu. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Ya. Secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sih. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Justru karena kita menggunakan aturan itulah maka kita menertibkan. Keputusan apa? Ya, yang tadi dirujuk keputusan era Pak Harto. Namanya Kepres nomor 52 tahun 95. Jelas sekali, pasal 4. Jadi dikatakan di situ bahwa wewenang tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan gubernur. Jelas tuh dikatakan. Lalu, ini menarik nih. Kemudian gubernur harus membentuk untuk melaksanakan reklamasi itu. Ini pasal 8. Untuk menyelenggarakan reklamasi Pantura, gubernur membuat sebuah badan pelaksana. Oke? Itu kata Kepres. Kemudian sesudah ada Kepres ini tahun 95, Pemprov DKI membuat Perda, Perda nomor 8 tahun 95. Dan Perda itu mengatakan, di pasal 33, penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh badan pelaksana. Nah, sekarang yang terjadi, jangan sampai ada sebuah pihak membangun sesuatu. Saya ini bangun rumah di situ. Sudah saya bangun rumah atau bangun gedung tinggi besar tanpa mengikuti aturan, kemudian saya bilang, tolong beri ini izin. Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, saya sudah investasi, maka beri saya izin.
Tidak bisa. Oke. Kalau Anda melanggar, melanggar. Mas Dan ini Anies. pelanggaran. Mas Anies, yang apakah ini artinya kalau pemerintah pusat mengatakan bisa jalan terus, Anda akan mengambil jalan yang berbeda, ini tidak bisa jalan terus, jadi Begini. akan head to head kah Pemprov DKI dengan pemerintah pusat? Kita pakai aturan saja. Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Yaitu kenapa? Satu, di bawahnya itu banyak kabel-kabel yang terkait dengan listrik, terkait dengan power station milik PLN. Yang kedua, mengganggu lalu lintas kapal-kapal nelayan. Sebelum ada pulau itu, kapal nelayan dengan mudah mendarat, parkir di Muara Angke. Tapi begitu pulau ini dibikin, dia tutup sampai daratan, sehingga kapal-kapal mengganggu arus lalu lintas kapal, mesti muter dulu nih kapal-kapal nelayan, ngabisin solar, baru bisa parkir. Dan yang ketiga, tata cara pembangunannya secara teknis itu betul-betul sembarangan, ya, merusak lingkungan, mematikan biota dan sebagainya.